Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, para siswa sekalian, kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran seni budaya di tahun pelajaran 2020-2021. Para siswa yang berbahagia, pembelajaran di tahun 2020-2021 ini di masa pandemi COVID-19 dengan pembelajaran yang bersifat daring pada SMP Negeri 1 Bukit Kemuning melalui Spansa Channel. Anak-anak sekalian, semua akan mengikuti proses belajar mengajar secara daring pada mata pelajaran di setiap sekolah kita. Maka dari itu, anak-anak semua, khususnya di kelas 9 SMP Negeri 1 Bukit Kemuning, diharapkan memperhatikan dan mengikuti pembelajaran daring secara serius. Mudah-mudahan materi ini dapat diserap yang telah disampaikan oleh semua guru mata pelajaran di sekolah kita. Anak-anak sekalian, materi kita pada kali ini adalah seni rupa, yaitu seni patung. Kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian, di dalam seni patung ini adalah seni patung. Oke, banyak sekali contoh-contoh patung yang akan kita pelajari nanti. Ada patung dari Papua, ada patung abstrak. Ini ada patung Tugu. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam materi seni rupa, seni patung. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi ini akan kita serap dan akan kita mudah untuk memahaminya. Anak-anak yang berbahagia, dalam seni patung ini ada pengertian dan fungsinya patung. Patung diartikan sebagai plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, akan tetapi lebih luas lagi, yang meniru bentuk apapun dapat disebut dengan seni patung. Anak-anak sekalian, patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Kemudian beberapa pendapat tentang seni patung. Ini dia beberapa pendapat tentang seni patung, di antaranya yang pertama adalah Mike Susanto, ini tahun 2011, menyimpulkan bahwa seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, mematah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Seperti apa contohnya? Seperti mengecor atau mencetak. Ini ada contoh dari seni patung yang bersifatnya mengecor. Ini contohnya. Kita perhatikan anak-anak, seperti yang sudah dibuat beberapa tahun yang lalu atau tahun kemarin. Ini adalah hasil dari seni patung yang sifatnya membuat sistem cor. Oke. Anak-anak sekalian, ini yang pertama. Menurut
Mike Susanto. Kemudian seni patung menurut Sunarso dan Suroto ini pada tahun 1996, bahwa seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Oke. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Ini contohnya. Bisa kita lihat pada slide berikut. Ini termasuk adalah patung abstrak. Oke. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelum itu ini ada sebuah tugu, ini termasuk patung juga. Ini yang berada di lingkungan kita, di tengah-tengah kota, yaitu patung Tugu Perjuangan Bukit Kemuning. Ini kita bisa lihat di tengah-tengah pusat kota, kota Bukit Kemuning. Ini adalah sebuah patung perjuangan. Oke, next. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Oke. Ulang lagi. Patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan cara dipahat. Seperti apa contohnya? Bisa kita lihat pada slide berikut. Ini dia. Ini adalah patung yang dengan cara dipahat. Ada lagi ini. Ini patung ada di Surabaya. Seperti contoh yang ada di sini juga. Ini adalah seperti patung yang dengan cara dipahat. Oke, ini adalah contohnya. Bisa kita perhatikan. Ini adalah ikan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa patung itu adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan, dan cara pembuatan dengan cara dipahat. Itu adalah patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ini juga adalah bentuk patung yang dengan cara dipahat. Oke. Ini bahannya bisa dari semen atau bisa dari batu. Yang keempat adalah seni patung menurut B.S. Myers. Ini pada tahun 1958, bahwa seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Ulang lagi, bahwa seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Ini kita bisa lihat contohnya, atau yang mungkin kita pernah melihat patung ini. Ini adalah patung Garuda Wisnu Kencana. Oke, ini adalah seperti patung apa ini? Patung Hindu. Garuda Wisnu Kencana yang ada di Pulau Bali. Ini adalah patung yang dipahat juga. Hampir sama dengan seni lukis. Bahwa seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung, seperti suku Asmat yang ada di Papua. Ini terkenal dengan patung primitifnya. Ini patungnya unik-unik. Ini masih patung sebentuk bangunan. Ini dia. Ulang lagi. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung, seperti
suku Asmat di Papua ini terkenal dengan patung primitifnya. Oke, anak-anak sekalian, bisa kita lihat contoh seni patung primitif yang berasal dari suku Asmat di Papua. Ini banyak sekali keunikan-keunikan yang berada di suku Asmat di Papua sana. Karena keunikannya tersebut, maka seni patung untuk daerah Papua adalah sangat terkenal. Nah, ini dia. Patung primitif suku Asmat Papua. Ini punya ciri khas. Ciri khasnya adalah di rumbai-rumbai di kepala, kemudian ada rumbai-rumbai. Ini adalah pakaian. Ini rumbai-rumbai bisa terbuat dari tali, dari kain dan sebagainya, agar kesan patung itu mengenakan pakaian. Anak-anak sekalian, bahwa di suku Papua, ada di suku Asmat yang berada di Papua, yang merupakan patung-patung primitif ini terkenal sampai seluruh dunia. Ini dia, kita contohnya bisa lihat. Oke. Next. Ini juga. Ini keunikan-keunikan yang ada di suku Asmat Papua. Unik sekali. Maka dari itu, patung dari suku Asmat ini sudah mendunia. Oke. Pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, ini berada di Jawa dan Bali. Ini banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan candi Buddha yang bercorak tradisional. Ini sebuah candi yang berada di Jawa atau Bali yang pada masa kerajaan Hindu. Ini ada kerajaan Hindu. Apa itu candinya? Ini Candi Prambanan adalah candi Hindu. Ini disebut juga dengan Candi Loro Jonggrang. Oke. Ini berada di Magelang, di Jawa Tengah. Kemudian ini adalah bentuk candi yang untuk keagamaan orang Hindu. Sedangkan yang untuk kerajaan Buddha itu adalah Candi Borobudur. Ini di Magelang ini. Anak sekalian, unik. Mungkin kita sudah pernah ke sana, atau mungkin kapan-kapan kita akan ke sana, bisa melihat kemegahan dari Candi Prambanan maupun Candi Borobudur. Pada waktu itu adalah ini 7 keajaiban dunia. Anak-anak sekalian, di dalam pengertian seni patung tadi, ini ada bentuk dan jenis-jenis patung. Oke, jenis-jenis patung banyak sekali. Kita lanjut materi dulu. Pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi, seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya, karena lebih bebas dan bervariasi. Oke. Dalam pembuatan seni patung ini sebetulnya gampang dan mudah, tergantung ketelitian dan ketekunan kita dan kesabaran dalam membuat patung, agar tercipta seni patung yang indah. Anak sekalian, ini yang ada di mana tadi? Di Prambanan. Ini adalah candi Hindu. Oke. Nah, ini peradaban Islam. Ini ada di Sumatera Utara. Ini sebuah patung juga dan dijadikan sebuah monumen. Oke, next. Secara umum,
Berdasarkan pembuatannya, seni patung terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah patung sebagai fungsi personal. Patung sebagai fungsi personal. Kemudian yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Ini adalah secara umum macam-macam seni patung dalam pembuatannya, terbagi 3. Sebagai fungsi personal, fungsi sosial, dan fungsi fisik. Oke. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi, sebagai sarana beribadah. Ini patung sebagai fungsi personal. Ini dia. Ini termasuk ke dalam seni patung. Ini adalah sebuah masjid. Ini tempat beribadah. Nah, sarana beribadah. Maksudnya di sini kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau untuk sarana ibadah seperti masjid, seperti gereja, pura, kelenteng dan sebagainya. Itu adalah sebagai sarana untuk beribadah, bentuk bangunannya seperti ini. Oke. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Bahwa patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Nah, seperti apa patung untuk monumen itu? Bisa kita lihat pada setiap kota itu ada sebuah monumen. Inilah Tugu Proklamasi yang berada di Jakarta. Ini diabadikan atau dalam catatan sejarah. Makanya patung dibuat. Ini dia, untuk mengenang detik-detik proklamasi dikumandangkan pada waktu itu. Makanya dibuatlah Tugu Proklamasi. Oke. Anak-anak sekalian, kita lanjut saja. Inilah monumen Tugu Proklamasi. Yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Nah, patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Oke, patung bernilai estetika. Estetika adalah keindahan. Artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Tugu di Gulis. Ini yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Ciri khas atau ini adalah ikon Tugu di Gulis yang berada di Pontianak adalah bambu kuning atau bambu runcing. Ini ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Anak-anak sekalian, sedangkan di Lampung juga ada yang namanya Tugu Tugu bambu kuning ini yang berada di Lampung, di Pringsewu. Ini dia, kita lihat pada slide berikut. Ini dia. Ini Tugu Selamat Datang, terbuat juga dari bambu. Ikonnya Lampung yang berada di Pringsewu. Ini juga bambu. Yang sama seperti tadi yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau di Pontianak itu kan Tugu di Gulis. Oke. Sedangkan di Pringsewu Tugu bambu. Sama-sama terbuat dari bambu. Akan tapi ini bukan bambu, tapi terbuat dari cor atau semen. Maka terbuatlah patung ini. Anak sekalian,
Kemudian ada patung tokoh kartun. Seperti apa patung tokoh kartun ini? Nanti kita bisa lihat sama-sama. Nah, seperti ini. Ini kita sudah pernah membuat juga patung tokoh kartun. Nah, ini dia. Ini sistem pembuatannya melalui cor. Oke. Melalui cor atau dicetak. Karena sesuai dengan bentuk-bentuk aslinya. Oke. Anak sekalian, kita lanjut. Bentuk dan jenis patung dilihat dari perwujudannya. Ini dia. Ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bentuk imitatif. Imitatif berarti tiruan. Ini secara real atau representatif. Oke, yang kedua adalah bentuk non figuratif atau bentuk abstrak. Nanti kita bisa lihat contohnya seperti apa. Ini bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Seperti apa bentuk yang imitatif itu? Ini corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam. Bentuk alam itu bisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini adalah corak tiruan-tiruan imitatif. Seperti apa bentuknya? Ini dia. Ini adalah imitatif. Seperti orang sungguhan, real. Ini dia. Nah, ini seperti 7 pahlawan revolusi yang berada di lubang buaya juga. Ini adalah imitatif atau tiruan. Kemudian ada bentuk non figuratif atau bentuk abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam, bentuk perwujudannya yang bersifat abstrak. Bapak ulang lagi. Bentuk non figuratif atau bentuk abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya bersifat abstrak. Kita lihat contohnya. Ini dia. Ini adalah bentuk manusia. Oke. Ini yang lagi melamun, ini satunya juga melamun. Ada yang sudah jadi juga ini. Ini juga abstrak, model seperti ini. Kita perhatikan. Oke. Ini terbuat dari semen dan kawat yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Ini adalah patung jenis abstrak atau non figuratif. Oke. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan-bahan dalam membuat seni patung itu dapat dibedakan menjadi 4. Di antaranya adalah yang pertama bahan lunak. Nah, apa itu bahan lunak? Bahan lunak itu adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya dari tanah liat, dari lilin, dari sabun, dari plastisin, dan dari bahan yang mudah dibentuk lainnya. Ini kan tanah liat mudah kita bentuk apapun juga. Walaupun sudah kering kita kasih atau kita beri air, kemudian kita bentuk yang lain bentuknya. Ini dia. Kemudian kelebihan dan kekurangan bahan-bahan lunak seperti sabun. Sabun itu kan mudah dibentuk. Akan tetapi ukurannya kecil sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Ya. Karena sabun kan lunak, bentuknya tidak ada yang besar. Itu mudah dibentuk, akan tetapi ukurannya sangat kecil. Itulah kekurangan dari sabun, sehingga keterbatasan dalam berkarya lebih besar. Kemudian bahan sedang, artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Tidak lunak dan tidak keras. Apa contohnya? Contohnya kayu waru,
kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Ini adalah kayu-kayu yang tidak keras dan mudah dibentuk. Ini mudah kita dapatkan. Ada kayu sengon, ada bekas-bekas di pemotongan kayu itu, ada yang sudah tidak terpakai lagi. Itu bisa kita pakai untuk membuat karya seni patung. Kemudian kayu randu dan kayu mahoni. Oke. Yang tadi adalah bahan-bahan sedang. Artinya tidak lunak dan tidak keras. Selanjutnya ada bahan keras. Nah, bahan keras itu apa? Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya, kayu jati. Ada kayu sonokling dan kayu ulin. Ini adalah kayu-kayu jenis kayu keras semua. Bahkan bahan keras antara lain yaitu batu padas. Ada batu granit. Ada batu andesit dan batu pualam. Batu pualam itu apa? Batu marmer. Itu adalah bahan-bahan keras. Semuanya keras. Kalau kita mau mengambil bahan keras ini susah untuk dibentuk. Hanya orang-orang yang ahli dalam membuat patung, dalam mengambil bahan-bahan keras, yang batu-batuan ini tadi itu. Oke, lanjut. Kemudian dari bahan cor atau bahan cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, kemudian ada pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Ini bahan-bahan cetak atau bahan cor. Kita bisa lihat tadi contoh dari bahan atau cetakan yang hasilnya sudah kita lihat, yaitu seni patung tadi. Ini yang berupa bahan cor tadi itu atau bahan cetak. Ini sesuai cetakan hasilnya. Cetakannya seperti ini, ya hasilnya seperti ini. Oke, next. Kemudian alat. Alat atau peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Itu dia, kita ulang lagi. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Yang pertama adalah membutsir. Nah, membutsir itu apa? Membutsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Nah, ini ada contohnya. Oke, membutsir adalah membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Oke. Yang kedua, meja putar. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Jadi meja itu kita putar terus, kita putar ya. Kemudian kita dapat mengontrol hasil dari yang akan kita buat tadi dari berbagai arah. Oke, next. Kemudian pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Ini model pahat. Ulang lagi, pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Kemudian bahannya adalah sendok adukan. Ini alatnya. Sendok adukan fungsinya untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Ini kalau patungnya besar ya. Kalau patungnya kecil seperti ini, ini pakai tangan saja, pakai tangan, tidak menggunakan sendok adukan, tidak masalah. Ini mudah ini. Kalau kecil seperti ini. Akan tetapi kalau yang besar seperti tugu atau patung-patung manusia tadi itu, kita menggunakan sendok, bahkan menggunakan sekop atau cangkul. Oke, alat selanjutnya adalah alat las karbit atau listrik. Oke,
Kita pernah melihat alat las karbit atau listrik. Ini ada di bengkel-bengkel biasanya dalam pembuatan teralis dan sebagainya. Selanjutnya, teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni, proses pembuatannya disebut dengan teknik. Dalam berkarya seni patung, ini ada beberapa teknik antara lain. Yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya apa? Misalnya adalah membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Ini alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Biasa kita lihat perajin-perajin ini di daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Jogja. Ini alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Yang terkenal di daerah Jepara. Kemudian teknik butsir yang pertama tadi adalah teknik pahat, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sulip. Oke, ulang lagi. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya dengan membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Kemudian teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen, gip, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Ini teknik cor. Kemudian teknik cetak, membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Itu teknik cetak. Nanti kita praktek, kan kita buat teknik cetak seperti apa dan teknik-teknik yang lain. Anak-anak sekalian, ada teknik ensambling. Apa itu teknik ensambling? Teknik ensambling adalah teknik merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, seperti logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found object, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik. Teknik merakit ini menyambung dengan lem untuk membuat karya untuk mendapatkan hasil tertentu. Ini memang orang-orang yang teliti dan tekun agar menghasilkan karya yang sempurna. Misalnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam dan besi. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi materi seni patung yang sudah sama-sama kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nanti setelah kita mempelajari semua ini tentang seni patung, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan anak-anak sekalian. Oke, nanti bisa dijawab melalui link yang ada di materi. Yang pertama adalah soal jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan patung menurut B.S. Myers? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan patung bentuk imitatif? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan bentuk non-figuratif? Yang kelima adalah apa yang dimaksud dengan teknik cetak pada patung? Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab.
mudah-mudahan dapat dijawab dengan mudah. Oke, sampai sini penyampaian kita kali ini, yaitu dalam materi seni patung. Mudah-mudahan dapat diterima dan dapat anak-anak semua menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tadi. Demikian saja penyampaian kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.